back lagi di Gadis Podcast, tentunya di program Cerita Gatsam. Nah, aku sekarang masih sendirian nih, tapi aku ada 2 bintang tamu yang super spesial banget, pastinya alumni Gadis Sampul 2023. Siapa mereka? Penasaran? Dan ini dia. Teng teng. Siapakah mereka? Nah, di bulan Maret ini, Gadis akan mengangkat tema tentang beauty. Yes, cantik itu siapa? Kita. Karena kita semua cantik. Perempuan itu memang terlahir cantik dan pastinya memiliki ciri masing-masing ya, keunikan masing-masing dalam kecantikannya. Betul, setuju. Sekarang aku mau tanya dulu nih, apa kabar Isabel? Baik, alhamdulillah. Dan apa kabar Tasya? Baik juga, alhamdulillah. Kak Indri, apa kabar? Baik, terima kasih. Oke. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang tema beauty nih ya. Jadi, aku akan ada beberapa pertanyaan untuk kalian. Nah, di pertanyaan pertama ini aku mau tanya nih, pendapat kalian mengenai definisi cantik versi kalian. Silakan. Cantik, apa ya? Menurut aku kita semua tuh cantik. Cuma harus lihat kecantikan masing-masing itu unik. Kita punya kecantikan yang keunikan. Dan everything is beautiful. You just have to see it with the lens of beauty. Jadi kalau kita lihat sesuatu dengan prejudice yang jelek, pasti akan terlihat jelek. Tapi kalau kita melihat semua dengan sisi positif, pasti akan lihat kecantikannya. Ya, jadi cantik tuh setiap orang itu punya keunikannya masing-masing, punya cantiknya masing-masing. Kalau misalkan kita melihat diri kita sendiri jelek, pasti nanti semua orang melihatnya kita malah jadi jelek. Kalau kita dari dalam hati dengan kita tuh cantik banget, pasti orang-orang pasti kayak ngeliat kita tuh kayak lo cantik banget ya, lo cantik banget, pasti kayak gitu deh, pasti. Jadi kalau di dalam udah merasa gitu, pasti akan keluarkan. Bukan harus percaya diri juga. Benar. Jadi kalian nggak setuju dong kalau ada batasan arti cantik gitu, misalnya kalau di Indonesia misalnya ada harus tinggi, harus putih, harus apa, itu gimana pendapat kalian dengan hal tersebut yang di sosial life kita tuh masih ada yang menganggap seperti itu yang dikatakan cantik, kategori-kategori. Kalau menurut kalian? Aku sih nggak setuju sih. Ya emang ada sih beauty standards, tapi menurut aku di tahun 2024 ini kita udah bisa move on dari itu, karena kecantikan itu banyak banyak many variants. Kayak kita nggak mirip tapi dua-duanya cantik dalam your own way. Jadi bukan cuma kurus atau tinggi, pendek, itu semua gitu. Ada unique, pretty, ada sih yang general pretty, tapi menurut aku kita harus move on dari beauty semua kulit cantik, semua tinggi cantik, tinggi pendek tuh cantik, semua kayak banyak kan bilang kalau cantik tuh harus kurus, harus putih, harus tinggi, itu tuh enggak sih menurut aku, kayak semuanya cantik kok. Setuju banget dong dengan tema Gadis Sampul 2023 kemarin, selebrasi diri. Oke, next pertanyaannya adalah kapan sih atau hal apa yang membuat kalian merasa cantik? Mungkin kalau aku lagi nyaman gitu. Jadi bukan misalnya ada outfit. Nah, outfit yang mahal, yang bagus, kadang aku nggak merasa nyaman, jadi nggak merasa cantik. Tapi kalau aku lagi pakai baju yang emang nyaman, terus di situasi yang nyaman, itu aku merasa cantik dan percaya diri. Ya betul. Itu buat aku. Ya benar, kayak kalau kata Isabel, kalau kayak kalian pakai baju yang mahal, menurut orang-orang tuh ini mahal banget, terus kayak padahal menurut kita sendiri kayak kitanya nggak nyaman untuk pakainya, jadi menurut kita kayak kurang nyaman gitu sih, jadi kayak nggak enak, jadi ngebawa dirinya juga nggak enak kan, takutnya jadi misalkan kita pakai suatu baju yang menurut ini orang lain tuh suka banget sama ini, tapi menurut kita tuh nggak bagus di kita, pasti nanti bawainnya tuh jadi nggak pede gitu kan sih, jadinya kayak jelek di mata orang lain. Jadi yang paling penting itu percaya diri ya. Makanya percaya diri itu kayak number one. Oke. Nah, terus untuk cara kalian dalam merawat kecantikan gimana sih? Kan kita kan memang harus self love, salah satunya merawat tubuh kita ya, dan kecantikan. Nah, boleh satu-satu menjawab bagaimana versi Isabel? Jadi ada satu hal yang aku selalu melakukan setiap hari, kayak high maintenance so I can be low maintenance. Jadi aku punya kayak skincare routine setiap malam, setiap pagi, dan banyak kayak orang di keluarga aku kayak kamu high maintenance banget. Tapi itu yang menjadi
Jadi aku bisa jadi low maintenance, jadi nggak harus terlalu sering pakai makeup karena aku udah percaya diri sama kulit. Atau rajin olahraga, mungkin itu kelihatan high maintenance karena setiap hari, tapi akhirnya aku percaya diri dan jadinya gampang, nggak ribet milih baju atau apa. Jadi taking care of myself biar percaya diri dan merasa enak dan akhirnya bisa merasa cantik juga. Oh, menurut aku kalau buat aku ya, aku self love-nya tuh kayak, kan aku suka baking. Buat aku tuh kayak itu kalau aku lagi ngebuktiin aku mencintai diri aku sendiri, aku buktiin ke orang-orang dengan aku baking tuh aku ini selain mencintai diri sendiri, aku mengeluarkan bakat aku ke baking. Terus aku juga suka nyanyi, aku ngeluarin bakat aku ke nyanyi, dan aku suka ekspresi diri aku sendiri. Akhirnya aku ikut syuting waktu itu aku juga seneng juga. Pokoknya apa yang aku lakuin positif itu aku lagi membuktikan diri aku kalau aku mencintai diri aku sendiri. Kalau merawat kecantikannya gimana? Kalau merawat kecantikannya aku kan Skincarean atau kalau skincarean aku kan kulitnya tuh sangat sensitif banget ya. Jadi aku tuh harus cari bener-bener skincare yang cocok banget ya. Aku pernah di masa tuh aku lagi nyoba-nyoba skincare, terus muka aku jerawatan banget, langsung jidat aku gitu-gitu kan. Aku langsung pusing banget, aku di situ langsung nggak pede, nggak mau keluar gitu, langsung bersih pakai makeup gitu kan. Dan akhirnya aku ada yang nemu skincare yang aku cocok. Di situ aku pakai terus setiap hari. Terus habis itu aku kadang sekarang juga aku belajar makeup. Jadi aku kalau misalnya aku udah seneng banget, aku baru belajar coba eyeshadow. So aku seneng banget, aku langsung ngerasa kayak cantik juga ya ternyata pakai eyeshadow gitu-gitu. Terus kalau aku dress up, aku juga itu aku seneng banget sih aku melatih sendiri. Oke, kalau tadi berarti kalau skincare kalian tuh tahapannya udah yang, kan ada jenis-jenisnya tuh ya, kata ada yang sampai 9, 13. Nah, kalau kalian tuh yang udah full banget atau masih yang facial wash aja sama atau gimana? Aku belum. Kalau aku belum banget sih. Coba udah berapa stepnya? Apa ya? Sebenarnya dulu aku jerawatan pernah parah banget sampai kayak udah semua skincare aku coba nggak ada yang berhasil. Akhirnya ke dokter, terus diobatin hilang. Jadi sekarang aku lebih fokus ke kayak hydration aja. Jadi kalau skincare malam ya, double cleansing. Jadi cleansing oil cleanser, water based cleanser, toner, terus ada serum, terus moisturizer, terus kadang ada satu lagi kayak di atas moisturizer kayak biar lebih lembab gitu. Jadi 6. Tapi kalau pagi enggak, aku cuma cuci pakai air, terus toner, serum, moisturizer, sunscreen. Jadi 5 gitu. Pagi 5, malam 6. Itu tadi skincare ala Isabel. Oke. Kalau Skasha? Kalau aku jujur, aku tuh belum full banget. Aku masih kayak pakai oil cleanser. Terus habis itu sama cuci muka. Jujur aku baru kayak gitu ya. Cuma double cleansing sih aku. Dan aku belum yang pakai aku belum ada moisturizer yang cocok, serum yang cocok. Jadi aku belum pakai gitu itu. Masih belum nemu mungkin ya. Cuman mungkin nanti kalau aku udah lebih besar atau lebih bisa merawat diri aku sendiri lebih baik gitu, mungkin aku akan pakai. Tapi untuk sekarang aku belum nemu sih. Apa? Aku juga kadang-kadang, jarang-jarang. Jadi aku sekali-sekali gitu. Kalau ada pakai iseng gitu. Iya. Kalau untuk tadi kan merawat kecantikan, yang kalau merawat kesehatannya kayak olahraga gitu, apa sih yang paling rutin dan paling kalian gemari kalau dari Isabel? Aku sih orangnya rajin olahraga karena emang pas di sekolah ikut banyak sports ya. Jadi dulu aku ada di seminggu ada kayak 3 macam sports yang aku ikut. Terus di off days aku suka nge-gym. Terus actually recently aku baru belajar silat. Jadi sekarang lagi mulai silat juga. Lagi suka silat ya. Tapi ya ada gerakannya coba. Iya, tapi aku selalu kasih waktu minimal 1 jam setiap hari untuk olahraga. Terus paling weekend aku kasih break biar bisa istirahat, karena sebenarnya istirahat juga sangat penting untuk kesehatan, bukan cuma power through itu olahraga. Kasya? Aku dulu sering banget aku olahraga. Aku dulu ikut taekwondo, berenang, ada baseball juga. Terus aku belakangan ini lagi stop itu semua. Aku jogging kayak setiap minggu karena kan aku juga ada kesibukan. Jadi untuk
juga aku kadang sekarang ini agak malas olahraga, masih males ya bu, nggak baik, nggak boleh. Tapi biasa aku setiap minggu 2 kali, minimal 2 kali aku jogging sama mamaku gitu sih kak, masih. Oke, berarti kalau Isabel tadi setiap hari selalu meluangkan olahraga, weekend justru istirahat. Iya. Kalau Kasya justru weekend. weekend, Oke. Tapi kadang aku juga begitu sih kalau lagi agak sibuk. Iya. Kayak kemarin pas syuting agak sibuk kan, jadi Betul. hari yang bisa aja. Terus memang kalau lagi nggak bisa nggak apa-apa istirahat. Terus ya disesuaikan jadwal. Oke. Sekarang aku mau tanya bagian tubuh yang paling kalian banggakan dan merasa kalian itu cantik di part ini nih, apa nih, misalnya hidung, mata atau apa? Silakan Isabel. Nggak tahu ya. Apa ya? Mata kamu gak sih, mata kamu cantik banget. Enggak, aku nggak ada yang dibanggain, tapi emang banyak orang suka compliment mata, jadi maybe mata, tapi aku nggak perhatiin juga sih, aku jadi malu kalau di compliment, tapi maybe mata. Oke, mata ya. Coba kita lihat ke kamera dulu matanya. Oh, jangan bukan dong. Kalau anak kecil biasanya mata genit ya. Oke, kalau Kasya. Aku apa ya? Aku tuh suka sama bentuk mataku, kayak karena rata-rata tuh orang-orang bilang mataku kayak cat eye gitu. Aku belum ngelihat banget sih mataku kayak cat eye gitu, tapi orang-orang suka mataku juga. Cuma mata aku nggak secantik Isabel. Enggak, emang shape kamu bagus banget, jadi kalau pakai eyeliner harus nggak. Iya, makanya kalau mesti pakai eyeliner, kalau nggak pakai pasti beda banget deh kayaknya. Tapi kamu cantik dulu deh. Kamu juga. Aku juga kalau gitu mata juga. Oh iya, mata. Kita semua mata. Oke, kalau untuk kembali lagi ke beauty fisik. Beauty fisik. Oke. Aku mau tanya nih, makeup items yang kalian nggak bisa banget lepas tuh apa? Must have or yang nggak bisa banget. Misalnya cuma boleh pilih satu. Cuma satu. Yes. Aku lipis. Lipan kalau ada jam. Lipan. Kalau cuma satu, maybe concealer. Karena aku tuh di bawah mata, ya Allah. Oh iya. Jadi cuma concealer. Kalau nggak pakai lipstick, lip gloss apapun itu pucat banget sih. Kayak orang sakit. Bener orang sakit, aku kayak harus pakai. Oke, itu ya berarti tadi lipstick and concealer ya. Yes. Oke. Nah, sekarang untuk penutup di sesi beauty, aku mau dapat tips nih dari kalian. Tips beauty inside and out versi Isabel dan Kasya. Silakan. Siapa duluan? Kamu duluan? Oke, kamu duluan aja. Oh, Aku masih berpikir. Oke, beauty outside dulu. Menurut aku, rajin olahraga, makan sehat, dan skincarean. Nah, itu bukan untuk biar kita kurus atau kelihatan glowing apa, tapi emang untuk kesehatan. Bukan kita olahraga, bukan untuk fisika, tapi untuk for like athletic reason. Jadi kita bisa sehat dan sehat kesehatan. Nah, kalau untuk inside, sama juga kita harus melakukan hal-hal yang membuat kita tenang, membuat kita happy. Ya, kita harus kasih waktu untuk hal-hal seperti kerja, sekolah, tapi juga memberikan waktu untuk istirahat. Dan semua akan kombinasi untuk menjadi kecantikan. Good. Kalau out olahraga bener, karena olahraga tuh bukan kayak buat biar kalian kelihatan keren badannya, itu plusnya. Cuman itu juga biar badan kalian sehat, mungkin buat ke masa depannya nanti biar nggak sakit-sakitan. Terus juga mungkin kalau kalian mau makeup juga itu buat kecantikan diri sendiri atau dan orang lain. Kalau inside menurut aku energinya mesti positif terus, pokoknya nggak boleh menutup diri. Terus kalian harus rajin ibadah juga, pasti kan hatinya jadi tenang juga. Terus makannya juga harus sehat, pokoknya boleh makan yang kayak micin gitu, itu kan sekali-sekali aja, karena itu juga ternyata berpengaruh banget sih buat kayak kesehatan juga, mungkin buat muka, buat badan juga kayak gitu berpengaruh banget sih. Setuju sekali. Luar biasa sekali tips dari Isabel dan Kasya. Nah, kalian tuh perlu catat tadi ya, apa aja tuh tipsnya. Ini penting nih. Atau mungkin mau ikutan dari Sampo 2024 tuh, tadi ada tips-tipsnya ya. Yang penting tadi tuh kita harus percaya diri ya. Self-love penting. Jadi nggak ada batasan cantik, seperti gadis juga. Gadis membuka gadis sampul pun tanpa ada batasan tinggi badan, berat badan, warna kulit, segala kita terima. Jadi kalian wajib ikut
Oke, sekarang kita masuk ke